Selamat siang teman-teman. Jika 6 Juli lalu kami menginformasikan bahwa 5 gerbang exit tol yang masuk kota Semarang ditutup, kali ini justru seluruh exit tol yang masuk ke wilayah Jawa Tengah ditutup sejak 16 Juli lalu hingga 22 Juli mendatang. Nah, sehari setelah penutupan exit tol di wilayah Jawa Tengah, kami kebetulan melintas dari arah timur menuju barat, dan kami akan menginformasikan exit tol mana saja yang ditutup untuk masuk di wilayah Jawa Tengah. Dan dengan penutupan exit tol ini, otomatis kendaraan yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta tidak dapat lagi memasuki Provinsi Jawa Tengah kecuali menyertakan surat rapid test antigen, PCR, dan kartu vaksinasi sebagai keterangan yang bersangkutan telah mengikuti vaksinasi minimal dosis pertama. Kami mulai perjalanan ini untuk sekilas atau menyampaikan bahwa sebagian penutupan exit tol di wilayah Jawa Tengah, dan perjalanan ini kami mulai tadi dari gerbang tol Banyumanik. Sementara penutupan exit tol sendiri dari Jawa Tengah, jika dimulai dari timur adalah sebanyak 27, diantaranya dari wilayah timur bisa kami sebutkan adalah 1 Bandara Adi Sumarmo, kemudian di Boyolali KM 484, lalu Colomadu Surakarta KM 492, kemudian Ngemplak Surakarta Solo KM 503, lalu Gondang Rejo KM 506, kemudian Kemiri Karanganyar 513. Kebetulan kami tadi masuk dari gerbang tol Kemiri Karanganyar atau juga disebut biasa Palur, lalu Sragen KM 527, kemudian Tingkir Kota Salatiga 4 KM 460, lalu Bawen Kabupaten Semarang KM 44, kemudian Ungaran Kabupaten Semarang KM 430, Serondol Kota Semarang KM 14, kemudian Jatingaleh Kota Semarang KM 16.800. Nah, saat ini kami sudah melintasi tadi gerbang tol Banyumanik, kemudian mengarah ke barat. Saat ini menuju ke tol Tembalang Kerapia, dan kondisi siang ini juga memang sangat sepi sekali dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Nah, kemudian tadi sampai setelah Serondol adalah Jatingaleh KM 6800, kemudian Gayam Sari Kota Semarang KM 13+800, lalu Kaligawe Kota Semarang KM 18, kemudian Banyumanik Kota Semarang KM 421 yang tadi kami lintasi, kemudian Tembalang Kota Semarang KM 11+800, lalu Kerapia Semarang KM 00, kemudian Kaliwungu Kendal KM 409, lalu Kendal KM 396. Dan saat ini kami tadi setelah melewati beberapa adalah tadi sudah kami sampaikan, antara lain di Tembalang, kemudian Jatingaleh, Kaligawe, kemudian Kerapia, dan saat ini kami sudah tiba di gerbang tol Kalikangkung. Kami akan mengarah ke barat terus sehingga nanti beberapa informasi bisa kami sampaikan pintu exit tol mana yang ditutup. Dan tadi sudah sampai di Kerapia, kemudian Kendal KM 409, lalu maksud kami Kaliwungu Kendal KM 409, lalu Kendal sendiri 396, lalu Oleri KM 384, kemudian Batang KM 348, kemudian Pekalongan KM 342, kemudian Pemalang KM 312 atau 312, kemudian
Tegal Selawi KM 278, Brebes KM 268, Brebes Timur, sementara Brebes Barat itu KM 263, dan terakhir adalah Pejagan Brebes KM 429. Dan kami sudah melintas tadi di gerbang tol Kali Kangkung terus mengarah ke barat, dan sebentar lagi akan tiba di exit tol Kendal. Dan exit tol Kendal ini juga menurut informasi yang kami dapatkan sejak tanggal 16 Juli lalu sudah ditutup, tidak bisa keluar. Kami mendapat informasi bahwa penutupan seluruh exit tol di wilayah Jawa Tengah ini untuk menekan lonjakan virus COVID-19, dan Pemprov Jawa Tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini dengan berbagai titik penyekatan juga dilakukan untuk membatasi mobilitas masyarakat, dan sudah akan tiba di exit tol Kendal yang juga ditutup. Dan ini adalah exit tol pertama setelah gerbang tol Kali Kangkung. Kami terus mengarah ke barat, dan situasinya siang ini menjelang makan siang memang sangat sepi sekali, dan ini kami duga selain memang dampak pandemi COVID-19 juga dampak dari PPKM darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Dan setelah tadi exit tol Kendal, juga kemudian nanti berikutnya adalah exit tol Wuleri. Wuleri ini sebenarnya juga masih Kendal, hanya selisih beberapa kilometer dari wilayah Kendal. Dalam kaitan PPKM darurat di Provinsi Jawa Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jateng sudah melakukan koordinasi dan sepakat untuk menutup seluruh exit tol di wilayah Jawa Tengah yang jumlahnya 27 sejak Jumat lalu. Menurut Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lupi, selain 244 titik penyekatan yang sudah dilakukan, jadi penutupan 27 exit tol Jateng ini untuk mengurangi mobilitas termasuk saat masa liburan Idul Adha mendatang. Kami terus mengarah ke barat, dan siang ini bisa disaksikan bahwa kondisi tol memang sangat sepi sekali. Bahkan hanya 1-2 kendaraan yang melintas di tol Kali Kangkung, Batang, Pekalongan, hingga mungkin nanti sampai di Pejagan, yang kesemuanya masih termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam kaitan libur Idul Adha, untuk membatasi mobilitas masyarakat, Mabes Polri telah memutuskan menyekat di 1038 titik dari Lampung, Jawa, Pulau Jawa dan Bali, dan penyekatan ini untuk mengantisipasi kegiatan Idul Adha dan telah disiapkan 1038 pos titik penyekatan PPKM darurat yang tadi disampaikan di Provinsi Lampung, Pulau Jawa, dan Bali. Menurut Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Rudi Antariksawan Sabtu kemarin bahwa pos penyekatan tersebut berada di jalan non tol hingga di pelabuhan. Kami terus mengarah ke barat dan saat ini sudah sampai di rest area Batang, dan kami terus melaju. Kondisi jalan masih sangat sepi. Dan memang beberapa kali kami melintas di tol Trans Jawa, terutama dari wilayah timur ke barat, memang menurut pengalaman kami saat inilah kondisi yang paling sepi yang pernah kami alami selama beberapa waktu sejak pandemi COVID-19 Maret 2020 silam. Kami masih terus mengarah ke barat dan sedikit lagi ada pintu exit tol. Setelah tadi kami menyebutkan ada Kendal, kemudian berikutnya adalah exit tol Batang, lalu berikutnya lagi exit tol Pekalongan KM 342 dan Pemalang KM 321. Kami masih terus mengarah ke barat dan melanjutkan dalam konteks liburan Idul Adha tadi. Menurut Korlantas Polri sebenarnya sudah dilakukan sejak 16 Juli dan akan terus berlanjut sampai momen libur Idul Adha usai. Dan di depan kami adalah ada pintu keluar ke Wuleri, dan Wuleri ini termasuk juga kawasan Batang. Jalanan masih semakin sepi. Siang ini kondisi cuaca cukup cerah. Dan barusan kami lintasi adalah exit tol Wuleri. Exit tol Wuleri ini tidak jauh dari jembatan Kalikuto yang sebentar lagi akan kami lintasi, dan jembatan Kalikuto ini adalah salah satu jembatan juga terindah di tol Trans Jawa, khususnya dari Anyar hingga Banyuwangi yang panjangnya mencapai 1000 km lebih. Dan saat inilah jembatan Kalikuto yang disebut para pengguna tol cukup menarik, dan ini memang cukup bagus dan keren jembatannya. Inilah jembatan Kalikuto di Wuleri, Batang, Jawa Tengah. Kami terus mengarah ke barat, jalanan juga masih sepi.
Dan kembali penyekatan dalam konteks Idul Adha tadi, misalnya kendaraan dari arah Jabodetabek menuju ke Pulau Jawa, penyekatan dilakukan di KM 31. Berarti ini di kawasan tol Cikampek. Dan saat ini sudah dilakukan penyekatan. Karena kami mengarah ke barat menuju Jakarta, sejauh yang kami lintasi tadi, perjalanan cukup aman, tidak ada masalah apapun. Menurut Korlantas Polri bahwa pihak-pihak atau mereka yang bisa melakukan perjalanan adalah mereka yang benar-benar bekerja di sektor esensial dan kritikal. Menurut Polri, setiap pos penjagaan dilakukan pemeriksaan secara ketat dan hanya mereka-mereka yang sesuai persyaratan yang boleh melintas. Sementara itu, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengeluarkan surat edaran yang mengatur ketentuan perjalanan selama libur Hari Raya Idul Adha. Menurut juru bicara Kemenhub Adita Irawati, dari aturan tersebut adalah bahwa pelaku perjalanan atau pengguna kendaraan antar kota hanya untuk memiliki keperluan di sektor esensial, kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak. Keperluan mendesak yang dimaksud adalah antara lain pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil bisa melakukan perjalanan antar kota dengan didampingi satu orang anggota keluarga. Kemudian wanita yang akan melahirkan boleh melakukan perjalanan dengan didampingi maksimal 2 orang, serta pengantar jenazah non-COVID jumlah pengantar maksimal 5 orang. Kami terus mengarah ke barat. Situasi kendaraan juga masih lumayan sepi, bahkan boleh dibilang sangat sepi sekali. Menurut Kemenhub tadi bahwa ketentuan itu berlaku untuk perjalanan moda transportasi laut, udara, dan kereta api, juga kendaraan pribadi. Sementara syarat perjalanan antar kota tetap seperti yang ada saat ini, ditambah dengan surat tanda registrasi pekerja atau surat perjalanan atau keterangan lainnya. Pertama, pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa, Bali, menggunakan udara wajib menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama serta hasil negatif tes PCR. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi sudah akan tiba di gerbang tol berikutnya. Setelah Weleri, yaitu masuk ke exit tol Kota Pemalang. Dan setiap kami melintas di tol Trans Jawa ini, terutama ruas Kali Kangkung Batang, kami selalu menyaksikan pengerjaan kawasan industri Batang yang terus dilakukan meskipun di era pandemi COVID-19. Seperti kami pernah sampaikan sebelumnya bahwa kawasan industri Batang ini nantinya akan menjadi kelas dunia dan akan terintegrasi dengan berbagai pabrik yang akan merelokasi pabrik mereka dari berbagai kawasan ke kawasan industri Batang, terutama investor ini berasal dari Korea,
kemudian Vietnam juga Tiongkok. Kami terus mengarah ke barat dan di kanan kiri kami saksikan adalah area perhutani ya, maksudnya kawasan hutan yang dikelola PT PN 9 Jawa Tengah. Dan dari kawasan PT PN inilah yang saat ini dijadikan kawasan industri yang luasnya mencapai ribuan hektar dan saat ini sedang dikerjakan untuk merelokasi sejumlah pabrik yang berada di kawasan lain di Indonesia serta juga pabrik baru yang akan didirikan di kawasan Batang ini. Dan inilah sebagian dari kawasan yang sedang dikembangkan menjadi kawasan industri di Batang dan nanti dan ini kami lintasi saat ini dan di sini nanti akan ada flyover atau simpang susun untuk pintu masuk maupun keluar tol Trans Jawa ini, dan setelah ini kami akan melintasi gerbang exit tol maksud kami keluar di Batang. Masih melanjutkan ketentuan Kemenhub tadi, untuk pelaku perjalanan orang di bawah 18 tahun akan dibatasi atau diminta untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu. Aturan ini akan diberlakukan 19 Juli di kawasan aglomerasi serta mengikuti ketentuan saat ini. Kami terus mengarah ke barat dan kembali ke PPKM darurat di kawasan Jateng tadi, bahwa Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi juga meminta masyarakat selama liburan Idul Adha berada di rumah dan tidak melakukan perjalanan ke luar kota kecuali ada kepentingan yang mendesak yang terkait dengan konteks esensial dan kritikal. Dengan begitu diharapkan kendaraan yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta tidak dapat atau tidak memasuki provinsi Jawa Tengah kecuali disertai surat tadi rapid test antigen PCR dan vaksinasi minimal dosis pertama. Kami terus mengarah ke barat dan kondisi jalanan juga masih cukup sepi, hanya 1-2 ada kendaraan pengangkut bahan pokok maupun juga bahan-bahan industri yang sesekali kami lihat atau melintas di kawasan tol Trans Jawa ruas Kali Kangkung hingga Pejagan. Masih dalam kaitan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan kemarin meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait penanganan COVID-19.
selaku Koordinator PPKM Jawa dan Bali, ia mengatakan akan bekerja keras bersama Menteri dan kepala lembaga terkait untuk menurunkan kasus COVID varian Delta. Setelah gerbang exit tol Batang, ada beberapa lagi yang kami akan lewati, yakni Pekalongan, Pemalang, Selawi, maksudnya Tegal, Selawi, kemudian Brebes Timur, Brebes Barat, dan terakhir adalah Pejagan. Memang kami saksikan sangat luar biasa para pengendara memahami PPKM darurat ini dan tidak melakukan aktivitas antar kota kecuali dianggap atau dinilai mendesak. Luhut juga mengatakan bahwa pengumuman PPKM darurat diperpanjang atau tidaknya akan disampaikan oleh Presiden Jokowi lebih dahulu dan akan diumumkan 2 atau 3 hari mendatang. Saat ini pemerintah pusat sedang melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan PPKM darurat, apakah dinilai perlu diperpanjang atau tidak, dan akan diputuskan 2-3 hari mendatang. Dan kami terus mengarah ke barat sampai saat ini sudah hampir tiba atau sebagian akhir dari perjalanan kami di ruas tol yang termasuk Provinsi Jawa Tengah. Kami terus mengarah ke barat dan saat ini hingga tiba di gerbang tol Batang, dan setelah ini akan ada gerbang tol berikutnya, yakni